Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Asraf Yanto. Uh, saya dari kelas 32B. Di sini saya mewakili kelompok kami yang beranggotakan 3 orang, diantaranya yaitu saya sendiri, Asraf Alfianto, absensi 3, kemudian ada Muhammad Sultan Rafi, absensi 15, dan yang terakhir ada Rosma Baru Asia, absensi 22. Di mata kuliah pemrograman framework ini kami membuat sebuah website tentang tiket ya. Jadi website tiket ini diperuntukkan untuk pembeli dan adminnya itu sendiri. Pertama kita akan melihat codingannya terlebih dahulu. Jadi ini adalah codingan dari aplikasi tiket yang telah kami buat sebelumnya ya. Jadi sudah ada di sini semua codingannya. Di sini dapat dilihat dari awal ada controllernya ya. Jadi di sini controllernya nanti digunakan untuk menjembatani view ke ini ya, ke model ya, menjembatani seperti itu. Jadi di sini ada controllernya ya. Controllernya ini ada di sini. Saya nggak akan menjelaskan secara detail karena terbatasan waktu. Saya akan menjelaskan ini aja ya, isinya apa aja gitu. Jadi di sini ada kategori controller. Ini kategori rute, transaksi, user pemesanan, apa dan lain sebagainya. Ini itu ada di menu di aplikasinya nanti. Jadi nanti ini digunakan gitu ya. Seperti itu. Ada middleware juga, user controller. Kemudian ada namanya model ini nanti ini digunakan untuk ini ya, manajemen data ya. Manajemen data ini tentunya digunakan juga nanti untuk menyimpan data, terhubung juga ke PHP-admin juga ya, karena kami menggunakan database PHP-admin ya. Nanti kita jelasin ini. Oke. Jadi di sini di model ada 5 ya, ada kategori, kemudian ada pemesanan, ada rute, transportasi, user PHP. User ini ya itu ya, untuk menggunakan aplikasi tentunya membutuhkan user juga kan, harus masuk akun terlebih dahulu atau membuat akun seperti itu. Kemudian rute ini nanti kita jelasin di aplikasinya aja ya, biar bisa langsung. Migration ini digunakan untuk membuat tabel dengan cara lebih mudah, ataupun kita bisa memodifikasinya dengan lebih mudah gitu. Intinya kita membuat aplikasi itu dipermudah juga dengan migration ini. Kemudian ada view. Di sini view ini ya, sudah ada dari loginnya, registernya. Ini aplikasinya isinya itu dari sini. Ada kategorinya, codingannya seperti apa, seperti ini. Jadi ada tiga nih, ada number, nama, dan actionnya apa aja. Actionnya nanti itu isinya berupa edit dan delete ya. Kemudian selanjutnya ini ada laporan, ini ada software untuk menampilkan laporannya. Kemudian ada rutenya, rute yang ini coding yang seperti ini, ada nomornya, namanya, tujuannya, rutenya gitu.
terus harga untuk rute ini berapa, yang kendaraan apa, waktunya tuh berapa, jam berapa, actionnya ada ini ya, edit sama delete nya sama. Ada transportasi, ada sama usernya, home usernya ini ada ini ya apa, usernya itu ada level-level yang sendiri, nanti kita jelasin juga. Oke, untuk codingnya seperti itu, saya nggak jelasin isinya ya. Ini udah berapa menit? 5 menit ya. Oke, kita akan buka ini dulu database yang terlebih dahulu. Tentunya kita harus hidupin sumnya terlebih dahulu. Bakal sebagai admin di browser. Jadi ini nama browser kami lagi, nama database kami tiket ya. Kita bisa lihat di sini. Kita sudah juga, tapi sudah sama juga namanya tiket database-nya. Jadi di database tiket ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 tabel ya. Ada 6 tabel, di antaranya ada tabel kategori. Di sini akan ditampilkan kategorinya di tiket ini itu apa aja ya. Contohnya kayak kereta api itu kan ada ekonomi, ada bisnis, eksekutif. Nanti ini bisa ditambah juga di aplikasi, bisa juga ditambahkan di sini. Kemudian migration tadi untuk mempermudah mengedit sama ya inilah untuk mengelola tabel gitu biar lebih mudah gitu ya. Kemudian untuk pemesanan sendiri, ini data yang siapa aja yang sudah memesan tiket dari web tersebut ya, di web kita ini. Kemudian ada rute ini nanti bisa kita tambahkan juga rute untuk tiket yang ada di web itu sudah diisikan apa aja, nanti kita bisa isi gitu. Kemudian untuk transportasi ini transportasi yang sudah terdaftar di web ini ya. Transportasinya itu apa aja yang tersedia untuk web ini gitu. Kemudian user ini adalah penggunanya. User ini ada admin sama user biasa. User biasa ini itu dia hanya bisa untuk memesan, sedangkan admin sendiri itu nanti mengelola web tersebut ya. Jadi kalau ada semisal yang beli, nanti admin ini yang akan mengelola. Kemudian kita akan menjelaskan akan menjelaskan web dari tiket ini ya. Jadi kita buka di sini, bebasan aja, kita masuk ke terminal di sini ya. Kita sudah masuk tiket Laravel Master. Ini nama dari di ht.nya ya. Kita ketikkan saja php artisan show. Oke, kita enter saja. Kita menunggu linknya ini, kita kontrol klik. Oke, jadi ini tampilan awal dari aplikasi tiket ya. Jadi ini tampilan loginnya. Kita bisa login sesuai dengan ini ya, akun yang sudah kita buat. Tapi kalau kita semisal belum bisa buat akun, kita buat langsung. Kalau buat akun ini nanti otomatis ini hanya untuk user biasa, jadi tidak untuk admin ya. Jadi contoh saja kita membuat user, kita kasih nama Ucup misalnya, username Ucup bin. Kemudian username sendiri namanya Ucup juga ya.
udah passwordnya ucup 123 sampai aja. Oke, ini kita register. Oh, ini nya gede. Nah, kita register. Oh, harus 8 karakter ya. Ucup aja lah ya biar gampang ya. Ucup 123 Oke, register aja, nggak usah lama-lama. Oke, di sini sudah ada pilihan untuk membeli tiket ya. Jadi di sini ada kategorinya, kamu pengennya yang bisnis, ekonomi, atau eksekutif gitu. Contohnya saja kamu pengen yang bisnis, kemudian rute awalnya dia mau yang gimana, misalnya jangan bisnis lah ya, ekonomi aja lah ya. Kemudian misalnya amanah, berarti ini pesawat, kemudian mau ke Soekarno Hatta International Airport, pengen cari waktu keberangkatan jam berapa, tanggal berapa, tanggal segini misalnya. Kemudian kita cari tiket, nanti ada di sini muncul kalau tiket itu tersedia gitu, harganya 800.000. Jadi kita klik saja seperti itu. Kemudian kita harus memilih ini ya, kursinya kamu mau milih nomor berapa gitu. Misalnya kamu pilih nomor ini yang kedua, maka ada pemberitahuan pemesanan tiket ekonomi sukses. Jadi kita udah ini, nanti ada di historinya seperti kita klik. Nah, ini nanti kita tunjukin ke bagian pembayaran ya, ceritanya seperti itu ya. Kita kumpulkan, kita kasih ke kasir gitu. Nanti kita upload dulu, kita masuk ke akun adminnya. Udah 13 menit ya. Oke, adminnya contohnya saja kita masuk ke akun Sultan ya, misalkan saya Sultan 123. Ini akun adminnya seperti ini akan muncul ya, normal ya kayak. Oke, jadi ini adalah halaman awal dari admin ya. Jadi aplikasi tiket ini ada levelnya untuk admin sendiri ya. Di sini dia akan muncul dashboard, di sini akan ditampilkan data rutenya berapa, pendapatannya berapa, data transportasinya ada berapa, data usernya ada berapa. Kemudian pada halaman atasnya ini ada bisa setting juga, kita bisa mengubah nama user dan mengubah password seperti itu. Kita juga bisa langsung logout di sini gitu ya. Kemudian untuk data master ini mencakup ada 4 menu ya. Ada rute. Nah, rute ini adalah ya yang tersedia gitu ya, jurusan dari mana mau kemana, pakai transportasi apa, ini ada di sini. Kita bisa nambahin juga ya. Ini udah ada kereta api eksekutif, kereta ekonomi. Kita bisa nambahin transportasinya. Contohnya aja, tujuannya kita misalnya mau ke Surabaya, rute awal misalnya mau dari stasiun Balapan, rute akhirnya stasiun Surabaya stasiun Pasar Turi misalnya, stasiun Pasar
Century, harganya semisal harganya kira-kira misalnya ya 90.000. Ini cuma contohnya aja ya, nggak beneran. Misalnya mau pergi jam 8 malam contohnya ya, kemudian pilih transportasi transportasinya pengennya pakai kereta api apa gitu, contohnya mau pakai kereta api yang bisnis, tambah langsung nambah kayak gini, bisnis harganya segini. Jadi nanti di rutenya nanti otomatis ditambahkan ya pas waktu mau pesan tiket itu ya si user ya. Otomatis yang balapan Pasapuri ini ada, tapi yang cuma bisnis aja gitu, bisnis. Kemudian untuk transportasi ini kita bisa ditambahkan kendaraan yang tersedia. Contohnya kita mau tambahkan misalnya Lion, contohnya Lion Air, Boeing 777 misalnya ya. Kode transportasinya 00 ya, nah urutin aja nggak apa-apa. Jumlah posernya 150, kategorinya kamu pengennya apa, tapi kita coba contohnya bisnis itu berapa ya, nah kita tulis 25 lah contohnya bisnis. Tambahkan ini Lion Air ya, kayak gini, Lion Air Boeing 777. Di rutenya nanti kita bisa tambahkan lagi gitu loh. Misalnya mau tujuannya Semarang, rute awalnya dari Ahmad, bukan Ahmadnya nih, misalnya apa ya, Bandara Iskandar Airport, kota akhirnya misalnya mau ke Soekarno-Hatta, berarti Jakarta deh. Harganya semisal bisnis ya paling enggak ya, contohnya aja 7.500.000. Jam berangkatnya jam 10 malam lah ya. Transportasi yang misalnya Lion Air, Boeing ya, nanti kita tambahkan seperti ini, nanti akan muncul seperti sukses ini. Nanti pas pemesanan untuk aplikasi tiket ini nanti usernya bisa membeli untuk rute ini gitu ya. Kemudian untuk kategorinya tadi ya, ini kita ada 3 aja, bisnis, dan eksekutif, karena kategori yang umum ya ini aja gitu. Kemudian ini kita bisa menambahkan untuk user ya, ada admin, kita bisa nambahin admin, contohnya nama usernya siapa, usernya misalnya Raka misalnya, usernya Raka, level usernya apa, petugas, penumpang, atau admin, misalnya admin, atau enggak penumpang aja deh. Nah, penumpang, passwordnya misalnya Raka 123, Raka 123, tambahkan, otomatis akan ditambahkan si Raka ini dia masuk ke penumpang itu. Oh ya, kita mau nyoba dulu deh yang ini, edit seperti ini tadi. Misal untuk yang Lion Air Boeing ini kita mau edit jumlah kursinya menjadi 20 gitu. Tadi kan 25 ya.
kita simpan. Nah, langsung ke edit ini. So kita nambahin kereta kode transportasinya 006, jumlah kursinya 20, kategori bisnis tambah. Jadi kita bisa hapus ya, sebagai contohnya hapus untuk kereta bisnis ya, akan otomatis terhapus seperti ini. Untuk ngecek actionnya ya, edit sama hapusnya berhasil gitu. Oke, untuk yang tadi kan ada yang beli ya, di bagian transaksi ini akan muncul, tadi kan ada Mas Ucup gitu yang beli untuk pesawat ya, dari Ahmad Yani ke Soekarno. Jadi Mas Ucup ini sudah masuk dari Ucup tadi. Kita klik actionnya yang di sini. Ini adalah tampilan untuk tiketnya ini. Nanti setelah ditunjukkan ke ini ya, setelah si Mas Ucupnya nunjukin bukti tiketnya, kemudian sudah dibayar, maka si admin tinggal memverifikasi kalau Mas Ucup ini sudah membayar. Jadi kita tinggal klik verifikasi, sudah selesai pembayaran tiket sukses dan ini sudah dibayar, seperti itu ya. Seperti itu sudah diverifikasi. Bisa juga yang kode ini nanti dimasukin ke sini gitu. Nah, seperti itu penjelasan tentang aplikasi ini secara singkat, semoga bisa dipahami. Oh ya, untuk tadi kan ada nambahin itu ya, Raka passwordnya Raka 123 dan berhasil jadi ya. Masukin ke berhasil aja, terus Jawa pasar turi tadi sudah tambahkan gitu, itu udah berhasil di aplikasi ini ya. Sudah saya jelaskan juga ini apa namanya, database ini. Kalau kita refresh juga ini nambahin Ucup sama Rakas ya. Jadi itu penjelasan secara singkat dari web yang sudah kami buat tentang tiket ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.